Sukabumi, radio kami, KMN Sukabumi. Are you ready to upgrade your lifestyle with us? Di GAMI 105,6 FM Radio Kami, Radio KMN Sukabumi. Selamat pagi pendengar setia radio kami. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu sehat dan bahagia terus ya. Dan jangan lupa untuk tetap semangat jalanin hari-harinya. Tapi mungkin buat kamu yang sekarang nih ya, lagi kurang semangat karena capek sama keadaan, tenang aja. Karena aku di sini bakalan nemenin kamu biar kamu semangat lagi. So, aku mau ucapin selamat bergabung kembali di program GAMI, Gaya Anak Muda Eksis. Masih bersama aku, Jasmine, yang akan selalu nemenin Gen Eksis ya di program yang selalu ngebahas seputar lifestyle dan self-improvement. Yang pastinya akan selalu membawakan topik-topik seru, terupdate, dan relate banget nih ya pastinya dengan Gen Eksis semua. Jadi selalu pastiin ya, Gen Eksis nggak ketinggalan siaran radio kami di program GAMI. Karena hanya di sini tempatnya Gen Eksis buat narsis. Nah, jadi Gen Eksis, sebelum aku kasih tahu topik apa ya yang akan dibahas hari ini, aku mau nyapa dulu nih ke Gen Eksis semua. Jadi gimana nih kabar Gen Eksis semua? Kira-kira lagi pada ngapain nih pagi-pagi gini? Lagi sarapan? Udah mulai beraktivitas? Atau masih mager aja nih rebahan di kasur? Aku tebak sih kayaknya pagi-pagi gini udah pada mulai olahraga nggak sih? Berhubung kemarin kan udah diingetin tuh topik sebelumnya, harus mulai olahraga, iya kan? Waduh, kalau iya benar, berarti aku berhasil dong ngajak Gen X semua buat mulai hidup sehat. Nah, oke, kalau gitu, biar Gen X tambah semangat, hari ini aku juga mau nyapa Gen X semua dengan sebuah lagu yang biasanya aku selalu dengerin ya, setiap pagi. Ini tuh dia salah satu lagu yang berhasil ningkatin mood aku gitu loh di pagi hari. Nah, judulnya adalah Fine Today dari Ardhito Pramono. Nah, gimana nih Gen Eksis setelah lagu barusan? Enak ya lagunya? Bikin kita tuh tambah percaya diri gitu buat jalanin hari-hari. Jadi gak ada rasa overthinking. Makanya kalau aku pribadi ya, aku suka banget nih dengerin lagu barusan. Pokoknya setiap pagi pasti aku puterin tuh lagunya berulang-ulang gitu ya. Sampai pokoknya on repeat ya. Karena beneran deh ningkatin mood positif banget. Kalau nggak percaya, Gen X boleh lah coba sendiri. Dan by the way, kenapa aku nggak pernah bosan juga ya dengerin lagu sampai berkali-kali? Ya itu karena dengerin musik itu salah satu hobi aku. Pokoknya musik itu udah kayak jiwa aku banget gitu ya. Gak bisa nih kalau aku nggak dengerin musik sehari aja. Kayaknya kalau aku nggak setel musik tuh berasa ada yang kurang gitu ya. Hidup kayak gak lengkap, sepi, gak ada alunan-alunan yang membawa aku menikmati hidup ini. Tapi ternyata emang bener banget, kalau udah yang namanya hobi, mau sesibuk apapun kita, itu udah pasti selalu kita luangin waktunya buat hobi itu. Nah kalau Genexis kayak gitu juga nggak? Karena bagi aku, hobi itu kalau hobi udah terpenuhi ya, perjalanan hidup juga bisa dinikmatin kan? Jadi wajar banget kalau orang-orang sampai rela ngeluangin waktu demi hobi mereka. Karena ya itu, seberpengaruh itu loh hobi buat ningkatin rasa bahagia dan pastinya bisa bikin hati jadi gembira. So, kenapa enggak kan kita lakuin apa yang kita sukai? Nah, kalau Gen Xis, punya nggak nih hobi yang berpengaruh gitu buat ningkatin mood? Kalau ada, boleh dong spill sama aku. Tapi sebelumnya, kita dengerin dulu ya tanggapan soal setuju gak? Menuhin hobi itu bisa ningkatin mood dan bisa buat hidup jadi lebih produktif.
Halo Galaxis, kali ini aku pengen tahu nih pendapat mahasiswa soal hobi mereka. Karena topik kita hari ini adalah dari hobi jadi productivity. Aku penasaran banget, sebenarnya hobi bisa bikin produktif atau enggak ya? Yuk langsung aja kita tanyain. Halo, sebelumnya boleh nggak kenalin nama kamu siapa, dari prodi apa, dan angkatan berapa? Nama aku Theodora Tabita dari Prodi KMN Angkatan 61. Halo Kak, kenalin nama aku Rifania Fadira, biasa dipanggil Rifa. Aku dari Prodi KMN Angkatan 62. Kenalin nama aku Dewi Ajeng Fadila dari Prodi KMN Angkatan 62. Nah, kira-kira kamu punya hobi nggak sih, dan hobi kamu bikin kamu lebih produktif atau enggak? Oke, untuk hobi aku punya hobi yaitu nyanyi. Nah, dengan hobi nyanyi ini bikin aku terlihat lebih produktif karena beberapa kali aku diundang untuk nyanyi di event-event yang ada di KMN, dan juga aku ada persekutuan agama gitu. Di situ juga aku diberi kepercayaan untuk memimpin ibadah dengan bernyanyi. Kalau aku sendiri tuh hobinya jalan-jalan, dan menurut aku itu tuh bikin aku lebih biasanya kalau misalkan aku stres itu bisa bikin aku lebih tenang gitu, lebih enjoy aja gitu. Oke, gimana kalau kamu? Kalau aku punya hobi dan menurut aku itu hobinya produktif. Jadi hobi aku itu suka adventure atau kayak suka ke tempat-tempat baru, kayak ke alam bebas lah pokoknya gitu. Wah, seru banget ya jawaban dari Genexis. Ternyata tiap orang punya cara sendiri buat nikmatin hobi. Ada juga yang bikin lebih produktif loh. Jadi, gimana sama kamu? Hobi kamu udah bikin kamu produktif atau belum? Jangan lupa terus ikutin program GAME ya, karena kamu harus narsis biar eksis. Ternyata jawabannya bervariasi ya. Nah, Genexis, karena topik kita hari ini itu seputaran hobi, jadi judulnya adalah dari hobi jadi productivity. Wow, sangat positifly ya Genexis. Ternyata hobi yang selama ini dilakuin tuh kayaknya cuman buat seneng-seneng aja. Ternyata bisa loh bawa hal positif buat lifestyle. Nah, jadi sebenarnya hobi seperti apa sih kira-kira yang bisa membawa hal positif? Aku bakalan kasih tahu Gen Exis ya. Contoh nyatanya lewat cerita langsung dari orang yang bersangkutan. Kita langsung aja ya undang orangnya. Ini dia Kak Ceza Abel. Halo. Halo Kak Abel, selamat datang di program siaran GAME. Ngomong-ngomong gimana kabarnya Kak Abel? Makin cantik aja. Baik banget dong Kak tentunya, karena bisa ketemu teman-teman di balik Gen Exis dan juga para pendengar Gen Exis hari ini. Wah, tuh happy nggak tuh Gen Exis? Katanya Kak Abel jadi excited gitu ya. Jadi ketemu Gen Exis tuh. Nah, Gen Exis sekarang karena kita udah bersama Kak Abel, aku mau kenalin dulu nih sebenarnya siapa sih Kak Abel ini. Jadi, Gen Exis, Kak Abel ini adalah seorang mahasiswi komunikasi digital dan media yang aktif banget untuk ikut banyak kegiatan di kampus. Dia ini banyak ikut organisasi, terus kegiatan akademiknya juga banyak. Dan sekarang lagi mempersiapkan event juga ya Kak Abel, bener nggak? Betul banget, event yang ditunggu-tunggu nih sama mahasiswa KMN. Wah, jadi penasaran. Jadi Kak Abel ini terbilang sibuk banget ya orangnya. Tapi hebatnya meskipun kegiatannya padat, Kak Abel ini masih bisa loh membagi waktunya untuk hobinya. Wah, keren banget ya time managementnya Genexis. Jadi penasaran gak sih gimana caranya biar produktif kayak Kak Abel gini? Yaudah, daripada kita penasaran, mending kita langsung tanya orangnya gimana. Tapi tungguin di segmen berikutnya ya. Stay tune. Kurang tidur bukan hanya membuat tubuh terasa lelah, tapi juga bisa ningkatin resiko stres, obesitas, bahkan penyakit jantung. Tidurlah minimal 7 hingga 8 jam setiap malam agar di pagi hari tubuh terasa segar, pikiran tenang, hidup jauh lebih produktif. Cukupkan tidurmu, jaga kesehatanmu, dan raih hari yang lebih baik lagi. Are you ready to upgrade your lifestyle with us?
welcome back to GAME. Masih bersama aku Jasmine dan di samping aku Cezabel. Oke, Abel ya, Kak Abel, kita balik lagi nih Genexis buat tanya-tanya langsung ke Kak Abel soal kegiatannya. Sekaligus minta tips nih, gimana dong Kak Abel caranya biar bisa produktif kayak Kak Abel sekarang? Oke, Kak Abel, kita mau langsung tanya-tanya aja nih ya, udah ready kan? Ready banget, Kak. Asik. Oke, Kak Abel, kira-kira apa nih kesibukan Kak Abel sekarang? Boleh dong diceritain dari zaman maba sampai sekarang tuh sebenarnya sibuknya ngapain aja sih? Oke, jadi kita flashback dulu nih dari awal zaman maba ya. Waktu awal-awal sebenarnya aku nggak terlalu begitu produktif nih, belum ikut banyak panitian juga. Aku juga masih adaptasi sama lingkungan kampus nih, Kak. Terus? Nah, tapi aku ngelihat teman-teman aku nih, ternyata mereka tuh pada aktif banget. Dari situ aku termotivasi Kak buat ikut kegiatan juga. Tapi ternyata gak semudah itu perjalanannya, Kak. Dari awal tuh aku ikut daftar beberapa kepanitiaan, tapi ternyata ditolak, Kak, sayangnya. Gak berhasil. Jadi ada jatuhnya dulu ya. Betul banget, Kak. Oke, terus habis dari itu gimana? Nah, aku waktu itu dapat info kegiatan volunteer, Kak, di kampus. Aku coba untuk daftar, bukan daftar sih sebenarnya, itu di grup angkatan. Aku coba list duluan dan ternyata kebagian nih. Dan dari situ jujur walaupun bukan sebagai panitia, tapi aku sangat senang banget, Kak. Apalagi bisa ketemu sama teman-teman baru dari prodi lainnya, Kak. Oh, jadi kenalan ya. Betul sekali. Nah, dari situ aku mulai termotivasi kembali, Kak, buat ikut kegiatan lainnya. Aku coba buat daftar namanya Himakom. Itu yaitu Himpunan Mahasiswa Komunikasi Digital dan Media. Tapi di situ aku daftar sebagai divisi advokasi, belum sesuai dengan passion aku saat ini nih. Oke. Terus? Nah, awalnya bisa ketemu passion aku yaitu dari kegiatan yang dilaksanain sama AFI. AFI apa tuh? Nah, AFI itu adalah UKM seni yang ada di SP IPB Sukabumi, Kak. Jadi acaranya gimana? AFI itu nampilin acara yang namanya Chrono Art. Jadi seperti pentas seni gitu. Di situ aku diberi kesempatan sebagai divisi PDD. Oh, PDD desain ya. Betul banget, dari situ aku belajar banyak banget dari berbagai orang-orang hebat di dalamnya, terutama kadif aku saat itu di Chrono Art. Yaitu cutting aku sendiri, Kak Bintang. Aku belajar banyak banget dari dia. Wah, jadi mungkin dari situ kamu mulai menemukan ya passion kamu tuh kemana gitu ya. Betul, ditambah lagi aku dipercayai, Kak, sebagai ketua divisi di kelompok budaya aku. Itu kegiatan Facebook. Oh iya, Facebook Festival Bener. Budaya ya. Dan dari situ aku tahu nih, aku bisa yang namanya gambar digital dari kegiatan Facebook itu dan bisa berkembang sampai saat ini. Oh, jadi dari situ ya intinya makin lama kamu menemukan passion kamu, terus kamu fokusin di situ ya. Betul, Kak, dan sampai aku diberi kesempatan sama dosen aku untuk bikin 5 desain dalam 2 hari untuk sebuah kegiatan yang penting, Kak. Wah, banyak banget 5 desain. Betul. Wah, emang benar-benar sibuk banget ya Kak Abel ini, banyak gitu kegiatannya. Nah, terus kasih tahu kita dong, kira-kira apa sih hobi yang selalu Kak Abel lakuin meskipun lagi sibuk-sibuknya gitu? Tentunya yaitu menggambar, Kak. Jadi hobi utama aku mungkin ya saat ini. Tapi walaupun sibuk, tapi gambar itu malah yang jadi penyembuh aku. Bisa jadi penyemangat aku juga di kala sibuk, Kak. Wah, keren ya Gen Exis. Meskipun Kak Abel ini sibuk ya sama semua kegiatannya yang diikutinnya, tapi masih bisa luangin waktu buat hobinya itu karena hobinya itu adalah penyemangatnya juga. Betul banget. Terus emang bener ya dari hobi desain itu bisa ngebantu lebih produktif gitu, khususnya di organisasi. Betul banget, Kak. Melalui hobi yang aku punya, aku bisa ikut berbagai kegiatan di divisi yang memang sesuai dan selinear dengan hobi aku. Dan bahkan aku
diberi banyak kesempatan dan tawaran untuk ikut kegiatan-kegiatan seru dan ketemu sama orang-orang hebat di dalamnya. Wah, jadi itu membuka peluang banget ya buat kamu. Bukan main nih Gen Exis. Ternyata beneran ya, dari hobi jadi productivity itu bisa nih jadi contoh positif buat Gen Exis semua. Apalagi nih, Gen Exis yang emang udah punya hobi, terus ya udah tinggal dikembangin aja dan tinggal cari tempatnya untuk mengekspresikannya. Betul nggak, Kak Bel? Betul banget Kak, cari tempat yang memang bisa mendukung hobi kamu. Nah, tapi Gen Exis, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol ya sama Kak Abelnya, kita dengerin dulu ya lagu dari Yura Yunita yang dalam banget pesannya. Tentang cara menggapai kesuksesan setiap orang itu berbeda-beda. Sama halnya cara yang Kak Abel pilih dengan cara yang kita pilih itu pasti berbeda ya. Tinggal kita aja mau pilih jalan yang mana dan ke arah mana. Halo Gen Exis, bener ya, dalam banget kan pesan dari lagu barusan? Ya seolah si penyanyi tuh pengen banget nih ngasih tahu kita kalau setiap orang itu pasti punya cara dan tujuannya sendiri buat nentuin jalan hidupnya. Jadi nggak perlu tuh kita bandingin usaha mereka dengan usaha yang kita lakuin. Bener kan Gen Exis? Nah, karena faktanya enggak semua orang yang profesinya sama atau kerja dan menguasai bidang yang sama itu jalan yang dipilihnya juga sama. Enggak ya. Mungkin aja mereka melalui cara dan usaha yang berbeda sebelumnya. Sampai akhirnya mereka sama-sama mencapai tujuannya itu. Nah, ngomong-ngomong Gen Exis, kita masih lanjut nih ngobrol sama Kak Abelnya. Aduh, tapi kayaknya Kak Abel mulai bosen nih. Kita tanya-tanyain terus, bener nggak Kak Abel? Enggak dong, excited aku masih. Aduh, akhirnya ya ternyata excited nih. Gimana nih? Sabar dulu ya Kak Abel ya. Jangan dulu bosen ya, karena masih banyak Gen Exis nih yang masih pada penasaran. Apa sih sebenarnya tips yang Kak Abel lakuin sampai bisa produktif kayak sekarang? Kita kasih tahu semuanya ya ke Gen Exis. Oke, kira-kira apa nih tips produktif ala Kak Abel? Oke, tips produktif ala aku. Mungkin ini konotatifnya tuh agak sedikit negatif. Yaitu Gimana tuh? perlu adanya tekanan. Karena aku yakin karena setiap manusia kalau misalnya nggak punya pressure atau tekanan, dia nggak bakal gerak dan nggak bakal berkembang. Dan itu tuh bisa dicari melalui sebuah kegiatan atau tantangan baru nih Kak. Jadi pasti mau nggak mau kita tuh harus ambil tanggung jawab itu dan resiko yang ada, dan pasti kita berkembang dari situ. Itu sih yang aku lakuin dan yang aku rasain nih setiap aku ikut sebuah organisasi. Pasti punya tantangan tersendiri dan juga pressure-nya tersendiri Kak. Oke, jadi lewat tantangan ya. Pastinya Kak Abel juga suka ya tantangan itu. Nah tuh, Gen Exis udah tahu kan? Dikasih tahu nih tipsnya sama Kak Abel. Tinggal Gen Exis terapin aja, siapa tahu berhasil juga. Nah, selain tips produktif, aku juga mau tanya nih Kak Abel. Buat Gen Exis yang mau mulai produktif, boleh dong Kak Abel kasih saran buat Gen Exis, teman-teman dan adik tingkat nih yang mau mulai produktif tapi nggak tahu mau mulai dari mana dulu. Oke, tipsnya tuh sesimpel ikut aja dulu. Sesimpel lakuin aja dulu. Karena kayak misal ada kegiatan seminar nih di kampus, misal dari kampus atau dari sebuah perusahaan, ikut aja datang. Karena dari situ pasti bakal berlanjut terus Kak. Jadi intinya ikutin aja dulu ya, kerjain aja dulu, pasti bakal selesai gitu ya Kak ya. Benar banget. Nah tadi kan udah tahu ya tips dan saran. Sekarang tanggapan Kak Abel nih. Kira-kira tanggapan Kak Abel nih buat mahasiswa yang belum ikut kegiatan di kampus gitu ya, itu gimana nih? Padahal kan itu salah satu cara untuk menuju produktif. Sebenarnya gak apa-apa banget sih Kak, karena setiap orang tuh punya garis startnya masing-masing. Tapi jangan sampai kita lupa ya buat untuk bergerak dari garis start kita. Kita harus mulai mencoba berbagai ikut kegiatan, mengikuti, pokoknya ada kesempatan sekecil apapun tuh ambil aja. Saya aku pernah nih, teman aku ada ngomong, Ceza, kok kamu ikut kegiatan yang kayak gitu-gitu doang sih? Kayak kecil gitu aja. Maksudnya kayak gak yang internasional dan segala macamnya. Tapi menurut aku malah dari hal kecil itu, dari kesempatan kecil itu bisa menjadi hal yang besar untuk diri kita. Iya bener banget sih. Kita tuh harus mulai dari yang paling kecil dulu ya. Semuanya kan pasti bertahap ya, berproses. Bener banget. Nah, Gen Exis barusan udah dikasih tahu ya tips, saran, dan juga tanggapan dari Kak Abel langsung.
Semoga bisa berguna ya buat Gen X semua. Nah, gimana nih Gen X? Masih penasaran nggak? Masih mau tanya-tanya lagi kan sama Kak Abel? Tungguin ya, nanti kita balik lagi. See you! Kenapa sih plastik dianggap berbahaya buat lingkungan? Karena sampah plastik butuh ratusan tahun untuk bisa terurai. Kalau dibuang sembarangan, bisa mencemari tanah, air, bahkan membunuh hewan. Oh, aku baru tahu. Ternyata plastik seberbahaya itu buat lingkungan kita. Jadi takut deh gunain plastik. Pantes aja sekarang kalau belanja udah gak dikasih kantong plastik lagi ya. Iya, bener banget. Karena itu salah satu upaya buat ngurangin sampah plastik. Jadi, kalau belanja jangan lupa bawa tote bag dari rumah atau beli langsung di supermarketnya. Kurangi plastik, selamatkan bumi kita. Are you ready to upgrade your lifestyle with us? DGAME. Halo Gen Xers, welcome back to GAME. Ketemu lagi ya sama aku Jasmine dan di sini aku masih bersama Kak Abel nih. Gimana Gen Xers? Pasti udah mulai penasaran kan sama kelanjutannya? Nah, Gen Xers, kita bakalan tanya nih, apalagi sama Kak Abel. Kira-kira ya? Kayaknya sekarang kita bakalan tanyain kegiatan yang saat ini lagi digarap nih sama Kak Abel dan temen-temennya. Kira-kira kegiatan apa ya? Oke, langsung aja kita tanya ke orangnya. Kak Abel, aku dengar-dengar kakak ini lagi garap event ya. Emang event apa sih, Kak? Betul banget Kak, event yang cukup besar banget buat mahasiswa komunikasi digital dan media di semester 3 ini, yaitu dari mata kuliah event organizer Kak. Oke, itu tuh emang gimana sih Jadi acaranya? kita tuh bikin sebuah event dengan tema yang udah ditentukan Kak. Dan kebetulan kelompok aku tuh dapat tema tentang digital kids and future Kak. Oke, itu apa sih? Soal apa? Nah, jadi kita bikin sebuah kegiatan yang nantinya target audiensnya itu anak-anak yang akan membahas mengenai teknologi dan masa depan, Kak. Dan tentunya acaranya akan mengundang para narasumber yang keren banget, Kak. Dan bakal banyak kegiatan menarik di dalamnya, Kak. Oke, jadi ya Gen Xers nggak salah lagi nih kayaknya event yang Kak Abel ikutin. Bakalan seru banget tuh ya. Gen Xers tertarik gak buat dateng di acaranya nanti? Oh iya, terus itu kan buat anak-anak ya? Betul, Kak. Berarti Gen Xers yang punya keponakan ya, punya adik yang masih kecil-kecil boleh tuh diajakin. Dan kalau kalian mau kepoin eventnya, bisa banget lihat Instagramnya DigiKids 2025. Oke tuh, catat ya Gen Xers. Nah terus Gen Xers penasaran juga nih sama job desk-nya Kak Abel, ya kan? Oke, kita tanya nih. Oke Kak Abel, jadi boleh dong spill job desk-nya Kak Abel di event itu tuh sebagai apa sih? Oke, bukan lagi kalau bukan sebagai divisi media branding nih Kak. Jadi job desk aku di dalam divisi aku yaitu sebagai ilustrator yang membuat gambar atau desain untuk feeds Instagram untuk menampilkan citra atau identitas kegiatan aku nih Kak. Oke, keren tuh jadi brand ya, media Betul. branding. Gak usah diraguin lagi ya soal kreativitasnya kayak apa. Nah, terus ya dari tadi nih aku simak kayaknya mulai dari hobi sampai job desk di event pun selalu berkaitan dengan desain ya. Aku mau tanya nih, selama ini pernah nggak ngerasain bosen gitu? Karena kegiatannya selalu ngedesain mulu, itu bosen gak sih Kak Bel? Bosen tentu pernah ya, tapi bosen bukan bosen ngedesainnya jujur, tapi lebih bosen ke arah temanya, ngedesain tema yang sama terus. Maka dari itu aku suka akalin dengan ikut kegiatan lain malah Kak. Oh ya. Jadi dengan ikut kegiatan lain pasti dengan tema yang berbeda, jadi aku punya selingan nih untuk menggambar atau mendesain dengan tema yang berbeda. Jadi aku kan kebetulan orangnya emang bosanan, maka dari itu untuk menghindari block art atau segala macamnya, makanya aku akalin dengan seperti itu caranya. Oke, wah tuh ya, kalau bosan tuh pasti pernah ada ya, tapi Kak Abel tahulah cara solve, masalah itu tuh gimana. Karena emang,
ingin berkembang ya Kak Abel ya, keren nih. Nah terus Kak Abel aku mau tahu nih, Gen Xis tertarik juga ya, sama desain tuh tertarik juga nggak? Nah, terus siapa tahu Gen Xis yang awalnya nggak suka desain, tapi gara-gara dengerin Kak Abel ini yang ngerasa enjoy dengan dunia desainnya itu, jadi mulai tertarik juga gitu dan mau mulai belajar desain. Nah, kalau Gen Xis tertarik sama desain dan mau belajar, boleh juga ya minta diajarin sama Kak Abel. Boleh kan Kak Boleh Abel? banget dong Kak, kita bisa berkembang bersama. Oke, saling, berkembang ya. Oke, tapi emang pantes ya Kak Abel ini jadi inspirasi gitu buat kita, terutama buat bikin kita sadar supaya kita jadi lebih produktif juga kan. Dan bahkan dari hobi tuh bisa aja loh jadi bahan productivity ya. Dan udah pasti kalau berangkatnya dari hobi, kita juga enjoy kan ngejalaninnya karena nggak ada paksaan. Bener kan Kak Abel? Betul banget Kak. Oke, gimana nih Gen Xis? Udah mulai terinspirasi belum nih sama cerita Kak Abel? Jangankan Gen Xis ya, aku aja terinspirasi banget loh. Aku pengen banget nih, setelah ngobrol sama Kak Abel, aku bisa jauh lebih produktif lagi. Dan semoga nggak hanya aku aja ya, tapi Gen Xis juga. Nah Gen Xis, setelah ini kita bakalan balik lagi dan masih ngobrol bareng lagi ya sama Kak Abel. So, tungguin kita. Helm kamu kemana? Kok nggak dipakai? Ah, nggak usah pakai helm lah. Kan cuma dekat. Ribet. Justru kecelakaan sering terjadi di jarak dekat. Dengan pakai helm bisa nyelamatin nyawa kita. Oh iya juga ya. Ya udah bentar, aku pakai dulu deh helmnya. Nah, gitu dong pakai helm. Mau jauh ataupun dekat, helm wajib banget kamu pakai biar tetap aman. Karena menjaga keselamatan di jalan mulai dari kita. Ayo, selalu gunakan helm saat berkendara. Are you ready to upgrade your lifestyle with us? DGAME. Halo Genexis, welcome back to GAME. Kita balik lagi nih, dan kita masih bareng ya sama Kak Abel juga. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung aja minta tutor yuk. Gimana nih cara Kak Abel bisa manajemen waktu nih, biar hobi dan kegiatannya tuh bisa seimbang ya. Pasti Gen X ini penasaran nih Kak Abel. Jadi gimana sih Kak? Kan Kak Abel nih ada kegiatan akademik, terus juga ada organisasi, terus event itu kan maksudnya dia jadi bertumpuk ya waktunya. Tapi gimana sih caranya bisa manajemen waktunya bisa seimbang? Oke, jadi tentunya aku buat to-do list Kak biasanya. Aku bedain nih yang namanya tugas dari kepanitiaan dan juga tugas dari akademik. Dan dari situ aku lihat nih dari deadline yang ada. Aku biasanya ngerjain dari top priority dulu nih yang memang deadline-nya itu mendekati. Dan juga beban tugasnya itu biasanya aku kerjain mulai dari yang lebih mudah dulu Kak. Jadi biar nantinya bisa memacu juga. Jadi dari yang mudah ke yang susah. Kayak gitu sih kira-kira. Oke tuh, jadi ternyata bikin to-do list ya Genexis, terus disortir dan juga tahu nih cara memprioritaskan. Jadi ya Kak Abel ini punya aturannya sendiri ya, makanya nih time managementnya tuh terkelola dengan baik. Nah terus boleh banget tuh ya Genexis coba. Siapa tahu Genexis juga berhasil kan manajemen waktunya setelah nerapin tips ala Kak Abel barusan. Tapi kalau Gen X udah punya cara manajemen waktu ya ala Gen X sendiri, itu bagus juga kok. Dan aku harap Gen X tetap nerapin itu semuanya ya. Nah karena hari ini kita udah banyak banget nih nyerap ilmu, terus juga tips and trick dari Kak Abel. Gimana kalau kita chill dulu sebentar sambil dengerin lagu dari Miley Cyrus yang pas banget nih dengerin di jam segini. Ini dia Flowers. Oke, enjoy. Halo Genexis. Nah, lagu barusan itu jadi penutup kita ya di program ini. Wah, nggak kerasa ya Genexis. Kita udah ada di penghujung acara aja. Dari tadi kita kan udah ngobrol banyak nih. Banyak banget ya bareng Kak Abel.
Nah, terus ilmu yang kita dapetin juga banyak kan dari obrolan tadi. Kita juga udah tanya-tanya kegiatannya Kak Abel apa, dan juga ya ternyata Kak Abel ini emang bener-bener definisi orang sibuk tapi tetap bisa enjoy karena dia menikmati prosesnya. Nah, semoga dari cerita Kak Abel barusan bisa menjadi inspirasi ya buat Gen Exis semua. Dan semoga Gen Exis juga bisa produktif ya kayak Kak Abel sebelumnya. Nah, terus aku juga mau ucapin terima kasih ya sebelumnya sama Kak Abel karena sudah bersedia menjadi narasumber di radio kami di program GAME. Makasih Kak Abel. Terima kasih kembali, Kak. Dan aku mau kasih semangat ya buat Gen Exis juga, biar Gen Exis tambah semangat dan produktif untuk ngejalanin hidup ini. Oke, sampai jumpa lagi ya Gen Exis, sampai ketemu lagi, dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan kalian, dan jangan lupa juga untuk ikutin terus program GAME, Gaya Anak Muda Exis. Aku Jasmine, pamit undur diri, sampai jumpa lagi di episode GAME selanjutnya. Pastinya ya, dengan topik yang gak kalah seru dan eksis, karena harus narsis biar eksis. Bye-bye Gen Exis, see you! Are you ready to upgrade your lifestyle with us? DGAME. Radio kami KMN Sukabumi. Radio kami KMN Sukabumi.